Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya agak khawatir kalau Zoominar itu jangan-jangan saya ngomong sendiri. Tapi saya berharap tidak ngomong sendiri. Saya terpaku dan terpukau tadi dengan presentasi Prof. Eka dan Prof. Riza. Sangat luar biasa. Cuma saya ingin klarifikasi ke Ibu Eka. Semasa pandemi ini banyak juga, bukan hanya yang bercerai Prof. Eka, banyak juga yang memiliki hamil. jadi harus dilihat juga sisi positif dari masa lockdown ini. Saya rasa itu prestasi yang amat luar biasa ketika ada keharmonisan dalam keluarga. Dan dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya akan sedikit share mungkin sekitar 20 menit ke depan tentang kajian saya tidak tahu kajian saya apa namanya, tapi dalam 2 tahun terakhir saya menulis 2 buku. Satu buku pertama itu Masa Depan Dunia, lebih kepada geopolitik. Kemudian buku saya yang kedua adalah Masa Depan Dunia juga, tapi lebih kepada planetary civilization. Jadi itu sebuah istilah dari salah seorang sarjana dari Rusia, kemudian dikembangkan oleh Michio Kaku dalam bukunya The Future of Physics. Jadi Bu Nadia bisa dibayangkan orang syariah ngomong masa depan. Semoga ini tidak menyesatkan. Ya, jadi karena itu saya sangat tertarik dengan kajian masa depan dan terutama future study, futurology, kemudian tentang GT, Global Trend, kemudian GS, Global Scenario, kemudian GO, Global Outlook. Nah, ada sebuah tren besar di dunia, yaitu perpindahan situasi dunia dari era yang kita kenal dengan globalisasi atau globalization kepada era planetary civilization. Jadi dia berubahnya sebuah peradaban. Kalau kita pakai model scale tadi itu Ray Kurzweil, itu jadi peradaban tipe O menuju ke peradaban tipe 1, kemudian peradaban tipe 1 ke tipe 2, 3 hingga 4. Jadi sekarang sebenarnya kalau kita lihat situasi COVID, Pak Reza, COVID itu dari bahasa Arab itu Pak Reza. Kaufada yukaufidu paufiidun. Ya, don't take it too serious. Jadi dia memang ini kalau kita lihat dalam kajian future studies, ini adalah sebuah perubahan dari tipologi peradaban O ke peradaban tipe 1. Tipe O itu kita lebih banyak melihat ada 3 tipologi negara. Ada negara yang melakukan great transformative method, jadi mereka melakukan proses transformasi yang amat luar biasa. Kemudian ada yang sustain itu adalah negara-negara yang jalan di tempat. Sehingga ada juga tipologi negara yang barbar state. Jadi barbar state ini biasanya negara-negara barbar yang biasanya dikondisikan dalam setiap 10 tahun sekali. Itu akan menjadi target dari GO, Global Outlook, atau GT, Global Trend, atau GS, Global Strategy. Jadi yang membuat kaget kita, karena saya mau mengikuti irama kajian Global Studies, awalnya saya terutama kalau membaca majalah Foreign Affairs terbitannya Amerika, kebetulan saya langganan itu saya memprediksi 2 tahun 2020 itu adalah perang. Itu yang saya prediksi. Jadi perang itu kalau saya lihat sinyal yang diberikan oleh para analis di majalah Foreign Affairs, itu dipastikan Amerika nyerang Iran. Dan waktu itu Amerika sempat menyerang Iran, tapi dengan menyerang salah seorang jenderal dari Iran. Dan saya pikir waktu itu perang akan dimulai, dan ketika dimulai pasti ada sebuah suku kata yang akan dimainkan, kemudian ada seorang tokoh yang akan dikorbankan, kemudian ada sebuah skenario baru. Kalau kita baca nanti ada global skenario. Jadi kalau kita baca beberapa itu ada memang fase-fase untuk merekayasa secara global. Maka sebenarnya itu yang saya tunggu, meskipun itu jelek, tapi alhamdulillah tidak terjadi. Yang datang adalah COVID-19 ini. Dan ini saya rasa yang perlu dilihat, ada perubahan yang tidak pernah diprediksi oleh para analis.
Jadi dalam kajian future studies ada sebuah konsep namanya uncertainties. Jadi ketidakmenentuan yang itu terjadi tiba-tiba dan semua melulu lantakkan. Nah, inilah kemudian yang COVID ini kok dilalah dalam bahasa Jawa terkait dengan new orders. Ini sekarang kita sudah akrab dengan new normal, meskipun kadang-kadang kita merasa abnormal juga dengan situasi seperti ini. Dan ketika new orders ini dibentuk, kemudian proses perpindahan manusia dari peradaban tipe O ke tipe 1, kemudian tidak dimulainya perang pada pintu abad 21, ini merupakan sebuah gejala bahwasanya ada sebuah saya mungkin boleh juga sebutkan satu buku Futures yang ditulis oleh Al Gore, kemudian ada Kishore Mahbubani dari Singapura, kemudian ada buku Farhan Khanna tentang Asian Orders. Ada sebuah gejala untuk menciptakan apa yang dikenal dengan global mind. Global mind adalah ketika kita memiliki perasaan yang sama, cara berpikir yang sama, informasi yang sama, bertutur bahasa yang sama, dan semua it's commons. Dan ini yang menjadi sebuah tsunami informasi atau yang disebut dengan the global of infoware. Jadi kita sekarang pada fase ini, fase perubahan manusia dari tipe O ke tipe 1 ini, kita disiram dengan lot of information. Jadi kalau saya boleh bayangkan isi kepala kita hari ini manusia adalah, saya punya bukunya di sini, itu persis seperti buku cover buku yang ditulis oleh Antonio Garcia Martinez. Jadi kepala kita hari inilah persis seperti monyet ini. Jadi ini kita hari ini, jadi kepala kita loncat entah kemana-kemana. Jadi kalau kita duduk itu tidak pernah nyaman. Otak kita bisa pop up entah kemana ke sana. Dan ini juga sebuah, nanti Ibu Eka bisa kita rumuskan sebuah teori. Dulu dimulai teori ilmu sosial dari monkey, dari teori Darwin. Kemudian muncullah Marx dan kawan-kawannya. Nah, hari ini bagaimana kemudian kalau perilaku otak manusia persis yang digambarkan oleh buku Chaos Monkey ini. Dan ini saya rasa menjadi sebuah apakah kemajuan yang kita dapatkan hari ini dengan hyper connected society ini menciptakan sebuah persiapan. Dalam bahasa lain, apakah kita mempersiapkan diri kita masuk kepada peradaban planetari ini sehingga generasi baru yang lahir pada tahun 2000-an ini mampu menjadi aktor pada peradaban dunia tipe 1. Jadi di tipe 1 itu nanti kita akan mungkin saya tidak akan bawa kepada tipe 2 dan 3. Kalau tipe 2 dan 3 itu biasanya orang mengandaikan dengan Star Trek, kemudian dengan Transformer, macam-macam di sana. Tetapi dengan buku lain dari Michio Kaku, The Future of Mind, The Future of Humanity, di mana kemudian pikiran bisa dibaca jarak jauh, pikiran bisa dibajak, kemudian bisa di-tap, dan semua informasi bisa dikendalikan, kemunculan algoritma, kemunculan artificial intelligence. So it make us, itu membuat kita hari ini berada dalam sebuah landscape peradaban baru, dan COVID ini sebenarnya menggiring kita kepada peradaban baru ini. Jadi tidak perlu lagi orang diajak untuk akrab dengan global mind, atau kalau saya gunakan konsep Kishore Mahbubani, one word, atau hyper connected society. Jadi selama setahunan ini, dugaan kita bahwasanya manusia tidak bisa masuk kepada peradaban tipe A itu tidak terkendala. Biasanya 10 tahun sekali kan terjadi perang. Saya ambil contoh misalnya tahun 79 itu ada Pak Riza yang pakar Timur Tengah. Jadi tahun 79 kita punya revolusi Iran, tidak salah ya. Kemudian tokoh yang dibenci secara global adalah Ayatullah Khomeini. Kemudian muncullah sebuah istilah fundamentalisme. Istilah yang kemudian akademik berdebat di sana tentang dalam bahasa Arab al-usuliyah. Kemudian tahun 89-an itu kita muncul perang Teluk, tidak salah saya. Ketika muncul perang Teluk, muncullah istilah radikal, dan di sana muncullah tokoh yang sangat dibenci di dunia adalah Allahyarham Saddam Hussein. Kemudian muncul lagi 2001 muncul lagi sebuah tren baru, yaitu muncul istilah terorisme. Kemudian the common enemy is Osama bin Laden. Kemudian muncullah the actor is Al-Qaeda.
kemudian 2011 itu muncul lagi peristiwa besar, muncullah ISIS dan macam-macam. Jadi kalau kita lihat pengondisian terhadap barbar state itu memang sangat amat luar biasa. Karena apa? Karena negara-negara yang dikategorikan barbar state ini dia tidak akan mampu masuk kepada peradaban baru ini yang disebut tadi fase setelah peradaban planetari. Jadi negara-negara yang dikategorikan barbar, kemudian dia tidak mampu mengurus dirinya sendiri, maka dia akan menjadi penonton. Dan hari ini agak tidak terkejut bagi saya, maaf harus saya katakan di sini, dengan meledaknya bom di Beirut ya Pak Reza ya beberapa hari yang lalu, dan itu juga akan menjadi sebuah eskalasi baru dalam pemetaan barbar state. Nah, yang kedua adalah munculnya negara-negara sustain. Sustain inilah jalan di tempat. Negara-negara sustain ini dia biasanya tidak diajak masyarakatnya masuk kepada negara-negara yang Great Transformative World. Dia tidak akan masuk ke sana, melainkan yang diambil dari negara tersebut adalah sumber daya alam untuk menopang dari tipologi tipe peradaban O ke tipe peradaban 1 itu, supaya nanti mereka bisa menjadi penyokong negara-negara yang masuk kepada Great Transformative State. Nah, apa yang mendorong itu semua? Terciptanya sebuah world orders. The world order adalah tatanan baru. Jadi, if you can control defense, if you can control economy, if you can control the powers, global powers, kalau kita baca buku George Friedman itu, you are the player, you are global, and you are main players in global arena. Jadi, kalau Anda mampu menguasai ekonomi, bisa menguasai politik, defense, dan Anda bisa menjadi super culture di sana, maka Anda menjadi aktor utama. Nah, pertarungan di sini adalah pertarungan antara American way of world orders versus Chinese way of Tiongkok orders. Jadi ini yang terjadi hari ini. Ini saya baru juga punya satu buku Hayden Hand ini yang tentang bagaimana Partai Komunis, bukunya si Cliff Hamilton ini. Dan dalam bahasa Melayu disebut dengan dua gergasi. Dua gergasi inilah yang kalau kita pakai bukunya si siapa namanya tadi, Henry Kissinger, World Order itu yang bertarung hari ini. China is being moved from everything made by China to everything was invested by China. Jadi Cina, kekuatan Cina hari ini dengan, saya tidak mau bawa ke lebih dalam lagi ke sana, dengan perubahan pertarungan world order ini sedang merubah cara berpikirnya yang dulunya segala sesuatu dibuat di Cina, akhirnya sekarang segala sesuatu was invest by China. Dan ini menjadi sebuah pertarungan yang amat luar biasa, tidak terkecuali dalam masalah COVID dewasa ini. Cuma hari ini pertarungan ini ya saya tidak ingin membandingkan antara pertarungan antara Amerika dengan Rusia, karena itu Uni Soviet. Jadi ketika dulu China dan Uni Soviet it was a Cold War, jadi perang dingin, dan Uni Soviet kolap pada tahun 1989, kemudian muncullah Al-Qaeda teroris di Timur Tengah. Sehingga apa yang menarik bagi kita hari ini adalah, dan ini menjadi PR bagi kita, bagi yang tertarik dengan global studies, apa langkah dari American orders versus Chinese orders. Chinese orders atau tatanan Cina, filosofi Cina, the way of Chinese thinking, the way of Chinese philosophy, the way of Chinese businessmen dengan istilah mereka Guanxi, Xi, Sun Tzu dan everything, versus dengan the way of thinking from American way atau American orders. Dan hari ini saya ambil satu lagi buku, makanya tidak saya buat slide Pak Reza. Ini ada buku yang mungkin saja menjadi menarik buat para peminat tadi. Ketika ada Farah Khanna ini menulis buku tentang The Future is Asian. Ini menarik Pak Reza, karena abang ada di Asia Tenggara, di hubnya Asia Tenggara itu.
The Future of ASEAN, buku ini menceritakan bahwasanya, ini terkait dengan COVID juga nanti, ketika misalnya Chinese orders is representing China, tatanan order atau tatanan Cina itu merepresentasikan kekuatan Asia. Dan dulu Mahathir Mohamad ketika dia menjadi PM pernah menelurkan sebuah istilah dengan Asian values. Asian values adalah nilai-nilai Asia. Dan jika ini benar apa yang ditulis oleh Farah Khanna ini terhadap the future is Asian, global orders in the 21st century, dan Asian values atau Asian orders yang dimotori oleh China, yang tadi memakai filosofi from made in to invest by Chinese, itu akan menjadi sebuah pemain baru. Saya memprediksi about 2 or 3 decade ahead. Jadi momen COVID ini sebenarnya momen, kalau saya boleh bahasa Aceh kan, istilah orang Aceh cokcan. Cokcan itu ambil ancang-ancang, stay back together, karena hampir beberapa negara maju termasuk negara tetangga kita di sebelah Batam itu juga sudah mengalami resesi, dan beberapa negara di Eropa juga sudah mengalami. Jadi semua negara untuk masuk kepada tipe 1, the type 1 of civilization, is start from same line. Jadi dia ketika mau meloncat, move forward, dan dia jump ke atas, maka dia memiliki arah yang apa namanya, setback yang pertama. Semua mengalami masalah ekonomi, semua mengalami gejala politik di negara mereka, semua mengalami masalah apa namanya, keamanan nasional, apalagi ini sudah ada masalah di Beirut, kemudian Israel sudah meradang. Dan jadi ini kita akan lihat racing ini. Saya sering membuat dengan apa nama, balapan peradaban, the racing civilization. Jadi balapan peradaban ini dengan resesi dunia mungkin akan sama persis seperti pada Perang Dunia Pertama dulu ya. Jadi dulu ketika Perang Dunia Pertama langsung muncul sebuah protokol, Zionis protokol, kemudian bangkitnya ilmu pengetahuan yang mencoba merasionalisasi masyarakat, kemudian masuknya ilmu biologi dalam ilmu sosial, kemudian menggerakkan manusia, dan hari ini it was transform. Ini semua dirubah. Why? Because the reproduction of consciousness, produksi kesadaran, the reproduction of knowledge, produksi pengetahuan, and the production of inner behavior of human, apa namanya, produksi manusia, apa nama, tingkah laku manusia is gimana? Habis waktu, Pak? Ya, sudah. Kalau saya dipotong, saya sudah habis. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.